Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya spesial mau mengajak teman-teman itu jalan-jalan ke kuburan-kuburan yang ada di TikTok. Karena kalau kita lihat sekarang ini di platform TikTok itu banyak banyak kuburan-kuburan ya. Kalau tidak percaya teman-teman coba ketik searching dengan kata kunci kuburan palsu, maka di situ akan keluar semua ya. Kalau kita melihat fenomena pemalsuan kuburan ini, tentu motifnya ada banyak hal. Ada di situ motifnya untuk mengklaim sejarah leluhur. Ada juga faktor ekonomi, kawan-kawan. Nah, di video ini saya akan merangkum beberapa video untuk melihat fenomena kuburan palsu yang ada di TikTok. Coba teman-teman saksikan dari awal ya, dari awal sampai selesai. Coba mulai dari video Bang Haji Roma Irama. Memalsukan kuburan-kuburan. Bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah Ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Di lembaga sudah mulai tercium Ma'arif dan NU adanya ya. Pemerkosaan. Bahasanya pemerkosaan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Dan dari beberapa catatan, kenapa Habib Hani itu sampai dilantik sebagai Sekjen Petanesia oleh Habib Lutfi, karena dia diperintahkan belusukan ke daerah-daerah. Waktu itu kita ketemu di Banten. Target utama pertama Banten. Untuk mencari kuburan-kuburan yang gak terawat. Target utama kuburan orang-orang tua lama yang kemudian dijadikan Ba'alawi. Itu strateginya. Sekjennya adalah Habib Hani. Siapa yang memerintahkan? Habib Lutfi. Hani Assegaf Ibn Yahya. Begitu saudara ya. Luar biasa. Ngapain ini? Makam pejuang semua dibalawikan. Maksudnya apa sih? Mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi. Terus dan beginilah cara Maulana Habib Lutfi menemukan makam para aulia. Habib Lutfi tidak pernah memberikan sesuatu bukan hanya dengan dalil ilmu. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Saya tidak punya data tapi diajak adu data nggak mau. Gimana Lutfi nggak getol bikin makam palsu? Sangat saya alami sendiri. Sangat hasilnya. Jadi, sangat tahun menjanjikan. 2021 saya itu mau ke Jombang Tebu Ireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Lisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang. 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya. Abah Lutfi bin Yahya. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya,
itu minimal 5 karung Oh, hasil Allah infak Karim. itu. Nah, dilarang 5 tahun karung. karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April. Bisa berarti kebayang 3 nggak? bulan berikutnya 5 sekitar karung April, Mei, duit Juni, Juli lah, hasil dari beliau makom. meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong sewe. Kita tahun 2017 kalau tasih Kosong melompong ya. Ini itu apa ini? beberapa orang mengabari bahwa ketua asal pesantren harus sowan disuruh Habib sowan ke- Lutfi. Nah terus awal saya sowan 7 orang. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balawi bin Yahya gitu kan. Bin Yahya. Nah waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Nah si Habib Lutfi itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada silsilahnya. Nah jenengan mau bukti saya ambilkan. Oh nggih, kalau percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa panjenengan. Kan saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Mbakmu tahu? Tahu. Buyutmu? Bedanya. Sangga? Ya enggak tahu. Nah itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami rumput kita jaga. Abul. Walau. Ya Habib Muhsin ikti hajatina. Masya Allah. Tapi nggak segitu-gitu amat juga ya. Ya Habib Muhsin ikti hajatina. Ini guys, kalau ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ini tentu sudah berlebihan. Ini melenceng jauh ini. Dan hal-hal seperti ini jadi makanan empuk bagi kaum sebelah ya. Kaum yang sangat anti sekali dengan hal-hal bau kuburan. Senjata dawir untuk memperkaya diri. Nasab mereka hanya nasab imitasi. Kawin 1000 songongnya setengah mati. Ingat mereka hanya pengungsi, datang kemari mencari sesuap nasi. Mereka serakah dan lupa diri, merasa tuan ingin Warisan keluarga, kuburan di dalam masjid. Oh ini yang viral itu ya, minta fulus. Kertas merahnya itu loh. Kalau memang wali, kok tidak jujur kelakuannya? Membegal dan memalsukan makam dan silsilah KRT Sumo Diningrat yang fakta-faktanya telah disajikan oleh Gus Muhammad AR dan Raden Dibyo Trah HB2 di channel Arah 9. Bahkan Peter Carey, sejarawan dari Oxford University yang telah menggeluti sejarah Diponegoro selama 30 tahun mengatakan, siapa yang mau menantang, sembari menunjukkan bukti-bukti literatur yang ada. Benarkah dia wali secara hakikat atau dia cuma di-branding sebagai wali? Kok dikit-dikit wali? Memangnya dari mana Anda tahu secara pasti dia adalah seorang waliullah? Kalau memang wali, kok tidak jujur kelakuannya? Tidak jujur, ya. Kok banyak makam dan tokoh Nusantara yang dibinyahyakan? Berdasar penjelasan dari Gus Abbas Buntet Cirebon, banyak makam-makam yang dibinyahyakan dan dibin-assegafkan. Sebagaimana kita ketahui, wali itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Ya Allah. 1 waliullah, 2 wali setan.
Kalau orang tidak jujur dan suul adab seperti itu, kira-kira masuk kategori wali yang mana? Wali yang mana? Apa bedanya dia dengan Abah Aos yang memiliki pengikut yang banyak, memposisikan diri sebagai mursyid Thariqah, dan menunjukkan diri sebagai pro NKRI, tapi di balik citra yang mulia itu, faktanya melantik Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi dan Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Imam Mahdi. Yang tentu Abah saja Aos. itu berlawanan diametral dengan ahlu sunnah wal jamaah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti dicari jawabannya oleh budak-budak imigran Yaman, para santri, para gus, para ustadz, dan kiai-kiai yang masih husnuzon dengan Bapak Lutfi bin Yahya. Ini setelah dibangun menjadi Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya. Sebelumnya bernama Mbah Luhung Meteseh Semarang ya. Apa ini? Ulah siapa yang memalsukan makam ini? Ya Allah, Karim. Hari-hari mereka ibadah di kuburan, tapi mereka ngamuk jika disebut kaum kuburiun. Ya Allah. Oh, siapa? Istana makam palsu bin Yahya dirobohkan. Ya ini yang kemarin di Pemalang. Ya saudara, makam palsu bin Yahya diratakan dengan tanah Pemalang. Makam palsu Sayyid Ismail Asyikab mburi Masjid Serayu. Lho kuwi mbahne buyut Kakin Asyikab. Wani-wani karo Kakin iki Habib kuwi. Margane Asyikab. Berkat tesis Kiai Maduddin, kebusukan Habib terbongkar. Oleh imane kene iki Asyikab. Astagfirullahaladzim. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Oh. Pusatnya Al-Idrus di sini. Balawi makam ini Dan nanti bisa dari sini ke makam Habib Abdullah menyelesaikan bin Ali semua Al-Haddad masalah yang dikatakan dan dapat mengabulkan jalan 70 menuju hajat. makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Ini lagi ya. Nah, nanti waktu jalan itu Ya Allah, sambil kita teman-teman berdoa apa perhatikan yang ini. kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Allah. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Makin mana mullah? Pak. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ini Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. suasana Akai. Elela itu dia kawan. Akai. jika seandainya tidak ada tesis Kiai Mak. Hal seperti ini bisa jadi kawan. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang Keadaan tahu bahwa dia Indonesia keturunan tahun Rasulullah atau enggak. Ya 2035 kita semua juga berharap, tidak ada tesis kita semua Kiai berharap Mak. bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Wali gimana? Gimana melakukan hal seperti itu? Ya Allah. Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Coba kalian semua pikirkan. Ya Allah ya Karim. Jadi
Jadi ya luar biasa kalau melihat fenomena sekarang ini terkait kuburan-kuburan yang dipalsukan atau kuburan-kuburan palsu. Ini ada motif yang sangat jahat sekali ya di balik itu semua. Ya motifnya ya tadi bahwa ada klaim-klaim yang kaitannya dengan leluhur mereka. Kalau mereka lakukan itu di negara mereka sendiri, di tempat mereka sendiri, ya tentu tidak akan ada motif-motif hal yang bermacam-macam. Tetapi kalau mereka lakukan itu di negara orang, di mana dia sebagai imigran, tentu gaya-gaya seperti ini persis seperti yang ada di Israel. Bagaimana kemudian ketika imigran-imigran itu datang ke suatu daerah, kemudian membuat makam-makam leluhur mereka, makam-makam palsu atau makam-makam yang tidak diketahui namanya, ternyata diklaim sebagai makam leluhur mereka. Nah, pada akhirnya penduduk pribumi yang ada di situ akan tersingkir karena mereka bikin makam itu tahunnya itu tahun yang orang pribumi sendiri tidak tahu. Dan ini sudah terjadi di Israel. Kemudian yang kedua, motif dari pembuatan makam-makam palsu atau menghiasinya kuburan-kuburan itu karena ada kepentingan ekonomi. Nah, bukan rahasia lagi, dari hasil infak yang ada di makam-makam yang diklaim makam wali itu ternyata luar biasa. Bayangkan saja ketika seperti makam almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu ya, itu bisa dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan dari kotak-kotak amal tersebut bisa menghasilkan puluhan miliar dalam 1 tahunnya. Namun keluarga dari Kiai Abdurrahman Wahid ini tidak tidak mengambil, karena dikelola oleh lembaga dan juga dibuat bantuan-bantuan dan juga dibangun untuk pendidikan. Tetapi kalau ini diklaim atas nama marga seseorang atau pribadi, maka betapa luar biasanya kekayaan dihasilkan dari adanya makom tersebut. Yang ketiga tadi kita lihat bahwa ada pemujaan yang di situ menabrak syariat. Karena apa? Karena kuburan-kuburan mereka, kuburan leluhur mereka itu dianggap bisa menyelesaikan banyak masalah. Wah, ini luar biasa kawan. Mungkin itu saja sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.